Datang dan hadirilah peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Darussalam Kompleks Sukabangun Indah tahap ketiga pukul 20.00 sampai selesai. Mari kita jadikan hari ini dan seterusnya untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad dan menjaga akidah ukhuwah Islamiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para asatidz, khususon Al-Mukarram Ustadz Haji Nur Siddiq, sarjana filsafat Islam yang alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita. Untuk itu kami mewakili Ketua Masjid dan Pengurus Masjid mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Haji Nur Siddiq di Masjid Darussalam Perumahan Sukabangun Indah. Yang sama-sama kita hormati Ketua RT Perumahan Sukabangun Indah 3 beserta jajaran, tidak lupa kepada para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan yang kami hormati dan kami banggakan, jemaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari ta'zimnya kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita selalu bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salam dan sholawat semoga selalu tercurah limpah kepada sosok teladan yang telah membawa perubahan besar bagi dunia, sosok yang selalu menjadi panutan bagi kita, yang telah membedakan antara hak dan yang batil. Mudah-mudahan dengan salam dan sholawat yang senantiasa kita dawamkan dengan lisan kita sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita memperingati, anak-anak, hari ini kita memperingati hari apa? Maulid Nabi itu apa? Alhamdulillah sudah banyak tahu kalau ini banyak anak-anaknya, banyak yang ngaji Ustaz, alhamdulillah di sini. Jadi alhamdulillah ada sedikit banyak yang tahu Ustaz. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi atau Maulid Nabi, yang tepatnya pada hari ini 11 Rabiul Awal 11 hari ini 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 4 September 2025. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti. Untuk itu sebelum kita mulai acara peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah yang Maha Kuasa semoga acara peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan insya Allah tidak ada gangguan sedikit pun. Mari sama-sama kita buka dengan membacakan Ummul Kitab ala hadzihin niyah wa kulli niyatin sholihah bi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membacakan ayat kursi Al-Quran, mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengar setiap hurufnya akan dicatat sebagai pahala untuk kita semua, sebagai bekal kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selalu bersahabat dengan Al-Quran,
Karena di yaumil akhir nanti Al-Quran akan menjadi penolong kalau kita bersahabat dengan Al-Quran di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, sekarang mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Masjid Darussalam kepada Bapak Sujoko AMD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Bapak Haji Nur Siddiq, Sarjana Psikologi Islam. Selamat datang Pak Ustaz di masjid kami Darussalam yang kondisinya kayak inilah kira-kira ya, masih dalam tahap renovasi. Yang kami hormati para Ketua Yayasan Masjid Darussalam Bapak Jausar SPDI yang telah hadir di tengah-tengah kita juga. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT 59, 60, 81, dan 82 yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Haji, Bu Haji yang sempat hadir pada malam hari ini, Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu, adik-adik, jemaah Maulid Nabi ya, jemaah Maulid Nabi 1440 Hijriah yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari senantiasa kita hadirkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah di malam hari ini kita sebentar lagi akan mendengarkan hikmah atau ceramah berkenaan dengan hari kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Ustadz Nur Siddiq. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, umatnya yang setia dan istiqomah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini di yaumil akhir nanti atas izin Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya ingin sedikit memperkenalkan ya. Jadi saya kenal dengan Pak Ustadz Nur Siddiq ini. Beliau ini adalah pemimpin jemaat Rebel Khazanatur. Di Palembang ini mungkin ada berapa cabang tadi mungkin ya? Ada 2 atau berapa gitu. Nah beliau ini pemimpin Khazanatur yang kantornya itu sebelum museum Jalan Sriwijaya ya. Nah, pernah ngomong-ngomong pada kesempatan yang lain, kapan-kapan bisa dan ngisi untuk di masjid kita. Dan alhamdulillah saya hubungi beliau baru berangkat umroh kemarin bawa jemaah. Dan insyaallah beliau bisa dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau hadir di sini untuk memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan dapat kita pahami tentunya dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada jemaah Masjid Darussalam ya, warga SPI 3, terkhusus untuk ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Jadi Pak Ustadz tradisi di sini Pak, setiap hari besar Islam tuh dihimbau menginfakkan snack lah gitu. Alhamdulillah setiap acara itu panitia tinggal memberi pengumuman kepada warga dan warga antusias menyisikan sedikit rezekinya ya untuk kita memeriahkan acara kita pada malam ini. Kami cuma bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan keikhlasan Bapak Ibu semua ini mendapatkan atau menjadikan salah satu amal jariah kita ya,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya juga kami mengucapkan maaf jika nanti dalam pelaksanaan perayaan Maulid Nabi pada malam ini ada sesuatu yang kurang berkenan. Kami selaku pengurus Masjid Darussalam mengucapkan ribuan maaf kepada jemaah sekalian. Selanjutnya kami juga menyampaikan dari pengurus, kita masih ada program renovasi Bapak Ibu ya. Alhamdulillah untuk kubah sudah terpasang. Terus kita sudah mengganti atap dengan genteng keramik. Ini masih perapian plafon ya. Karena kemarin ada plafon yang belakang itu mungkin kena hujan, jadi dia berat sempat jebol. Ini sudah lagi diperbaiki. Mudah-mudahan dalam minggu ini plafon kita sudah baik lagi, sudah cantik lagi lah ya. Terus nanti kita akan rapat untuk melaksanakan tahap ketiga. Karena di teras itu Bapak Ibu kalau kita lewat ya itu sudah jebol semua juga ya. Sudah kalau hujan sudah bocor. Artinya kita akan memperbaiki teras masjid kita. Nah, kami selaku pengurus masjid mohon dukungan dari warga SPI. Karena tanpa dukungan Bapak Ibu warga SPI ini ya apalah artinya pengurus seperti itu ya. Jadi semuanya itu bisa berjalan, tujuan kita bisa terlaksana jika kita sama-sama bekerja sama untuk saling bantu-membantu. Selanjutnya yang terakhir, kami dari pengurus menghimbau kepada Bapak Ibu mohon nanti terutama adik-adik ya. Adik-adik tolong nanti kalau seandainya memang tidak sanggup lagi ngobrol boleh keluar ya. Nah, lapangan kita luas, tapi harapan tetap di dalam dengar ya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Ustaz nanti ya dapat kita pahami, terus dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh Qori tadi ya, laporkan alakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri seorang Rasul itu, maksudnya Nabi Muhammad, adalah suri tauladan yang baik. Jadi adik-adik, mari kita jadikan idola kita ya. Idola kita adalah idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia merupakan suri tauladan yang baik. Kalau kita mengambil pelajaran akhlak dan lain-lain, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu aja Bapak Ibu kata sambutan kami mewakili pengurus Masjid Darussalam. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirnya kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Darussalam, serta para pengurus, yang kami hormati Ketua Masjid atau Ketua Takmir Masjid, serta para perangkatnya, Ketua Sekretaris, Bendahara, dan bidang peribadatan atau PHBI, yang kami hormati juga tokoh agama, alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah. Hadir juga kami hormati ibu, bapak, ketua RT, RW, hadirin wa hadirat jamaah sekalian, yang insya Allah kita semua senantiasa selalu diberikan Allah hidayah, ampunan serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Marilah pada kesempatan di malam hari yang sejuk, yang bahagia ini, kita ridha intinya selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah apapun yang menjadi niat baik kita
doa dan cita-cita kita bersama, termasuk nantinya kita bisa menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah, bisa berangkat ke tanah suci dalam rangka ibadah haji dan umrah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian berbahagia, sebelum kita mulai, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Karena kita cinta kepada Rasul, ini bukti bahwa kita benar-benar menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasul yang kita cintai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk semangat Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Enak Bapak Ibu? Enak salawatan? Kalau enak, rajin-rajinlah bersolawat setiap hari. Kami hanya berbagi ilmu saja, lagi mengistiqomahkan. Alhamdulillah, target minimal satu hari itu 100 kali istighfar, 100 kali sholawat Nabi. 100 bagi 5 berapa? 20. Habis sholat maghrib 20 sholawat, 20 istighfar. Habis sisa 20 istighfar, 20 sholawat. Habis subuh 20 istighfar, 20 sholawat. Habis zuhur 20 istighfar, 20 sholawat. Asar demikian, cuma 3 menit, tidak sampai bahkan 2 menit. Nikmat Pak Ustadz, naikkan target habis sholat, berzikir, berdoa, salaman, habis sholat sunat, dosa kemana-mana dulu, duduk sebentar, tundukkan kepala, istighfar 100 habis maghrib, sholawat 100 habis maghrib, apalagi subuh dan maghrib, berusaha 100. Di sana? Insya cuma godaannya dipanggil bini, lamunian bapak ini di masjid, bawa ke pontel ke masjid, tidurlah ke masjid sana. Ya, suruh tidur masjid gitu. Rupanya kangen istri itu sama kita. Ini target kami Pak, makanya yang paling berat Pak, bukan banyak dikit tapi istiqomah Pak. Mohon maaf, ini selang-selingan Pak ya. Kami kepingin isi ceramah ini bukan yang tinggi-tinggi, hadis ini, ayat itu, bagaimana yang kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari saja. Termasuk mohon maaf setiap sholat, mohon maaf saya walaupun ada yasinan, walaupun takziah, tetap zikir habis sholat jangan tinggal. Memang iblis godain kita Pak, lamunnya. Nah itulah. Tetap Pak, yang zikir biasa Pak, yang lazimnya habis sholat Pak, zikir panjang, wong lah balik, zikir Pak. Kalau saya gitu, alhamdulillah. Termasuk Jumatan Pak. Kok kebanyakan, mohon maaf, Ustadz Kiai saya juga jadi makmum. Salam kanan, salam kiri, istighfar, Al-Fatihah. Sayang Pak, hadisnya kuat, janganlah langsung doa, langsung Al-Fatihah, zikirlah Pak.
Termasuklah habis sholat tadi kita tentang sholawat. Insya Allah Pak, buktikan nikmat seminggu, sebulan, setahun. Wah Pak, banyak kemudahan Allah yang Allah berikan. Termasuk barang siapa yang baca sholawat Nabi, Allah mudahkan segala urusan dunia akhirat. Nah, kita temanya sholawat baik. 10 menit sudah. Terus ada Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Nabi salam alaika, salatullah, salamullah, terserah. Yang penting sudah, bahkan keluar rumah di kendaraan ada tasbih cetekan Pak, boleh. Target untuk apa? Nanti itu target Pak. Kurang buku lagi. Ada target. Jadi kalau kata gitu, berapa? Males. Target. Bahkan barang siapa yang baca sholawat Nabi, Allah mudahkan. Bahkan yang hamil Bu, dimudahkan lancar lahirnya. Dan pengalaman istri Bu, anak pertama istri saya ini. Anak pertama itu 4 jam dari rumah Pak. Anak kedua lebih cepat lagi, 3 jam dari rumah pertama. Anak kedua 2 jam dari rumah. Lahir Pak, antara bidan, dokter berdebat. Kenapa nak cepatnya lahir? Kau suntik apa? Tak tahu dia keajaiban Allah yang menunjuk mudahkan. Tak lama Pak, mudah dia. Dokter baru masuk sarung tangan, lemet tuh balanya. Belum tahu dia Pak. Ini pembuktiannya kami sendiri Pak, buktikannya. Oleh seperti kita lagi amin. Allahumma sholli ala sayyidina, termasuk kita lagi ngaji, lagi masak, lagi nabung. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Nikmat Pak. Insyaallah termasuk Pak Bu, mudah lahir. Termasuk waktu sholat jangan cepat-cepat, rukuk sujudnya mudah lahir Pak. Tidak susah Pak. Itulah Pak. Inilah keajaiban sholawat, bahkan sholat. Bahkan Bapak Ibu, Allah akan mudahkan melalui sholawat Nabi. Allah mudahkan segera, cepat, lekas bayar hutang. Banyak hutang di sini? Oh, banyak. Kita ini tidak pernah lepas dari hutang Pak, termasuk di warung. Kurang 1.000, kurang 2.000, kurang ini, kurang itu setahun. Nah, nanti Pak, hutang ini tidak masuk surga. Mati syahid pun tidak baca Pak. Nah, Bu, Pak, mau segera lunas hutang? Banyak baca sholawat Nabi, buktikan. Pak Cok, besok 100 kali, kurang 1.000 kali, sebulan Pak Ustaz, hutang masih banyak lagi. Sholawat Nabi, insya Allah Pak, Allah mudahkan bayar hutang. Lantaran baca sholawat Nabi, insya Allah cicilannya lancar. Lancar cicilannya itu. Mudah-mudahan. Buktikan Pak. Cuma kalau belum buktikan, ragu-ragu. Saya sedang cinta-cinta Pak. Saya juga pengurus masjid Bapak Ibu, ketua masjid takmir. Setiap habis subuh kami ada baca hadis Pak. Nanti kita sekalian. Nah, ketemulah tentang keajaiban sedekah, istighfar, sholawat, jihad. Cuma baca Pak ya Pak. Anak marbot, anak marbot 2 orang. Nah, berarti tinggal disebutkan. Kenapa? Ini penting Pak. Jangan sampai kita sholat baik, tapi kualitas sholatnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya, ini pengantar kita. Sebenarnya tema kita bukti cinta kita kepada Nabi. Ini kan Maulid nih, hari kelahiran. Sebenarnya Bapak Ibu terus terang saja. Saya waktu di WA Pak Sudoko sudah baru pulang dari umroh kemarin, saya bawa jamaah. Ini mau doanya minggu depan berangkat lagi bawa jamaah 1 bis 44 jamaah bersama saya. Yang Pak tiap bulan insya Allah. Ini beliau insya Allah berapa kali? Sudah buat ini dari sebelum Covid. Kadang-kadang pengen bisa akhir Desember, kata ngajak keluarganya. Yang pengen berangkat, barengan beliau nih. 30 masjid tutup Pak, berangkat kalau baik. Amin. Lama ketinggalan, tutup baik. Kemarin berdua. Nyusul ya berangkatnya.
Amin Bu ya, insyaallah ya. Ya insyaallah ya. Nah hari ini alhamdulillah tadi sempat MC ngomong ini tanggal 11. Kalau sudah masuk azan maghrib, ini sudah ganti hari, bulan dan tahun sudah masuk 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Di Mekah juga sama Pak. Ini 12, cuman di Mekah sekarang masih jam 4:30. Ya 4 jam duluan gitu. Ya. Saya sering mantau kawan-kawan sekarang lebih banyak yang berangkat azana juga Pak ya, dengan kawan kita ya. Wah sekarang 4:30 tuh baru selesai asar. Oh kemarin Pak panasnya luar biasa Pak, 47 derajat, melonjak kaki ini Pak. Tapi bukan di masjidnya, di luarnya. Ya panasnya tinggi. Saya Indonesia ini paling kencang lah 32, 35 Pak. Lah panas di sana Pak. Kami ngalami waktu haji 2016 Pak sempat 56 derajat. Kemarin saya juga bimbing tahun kemarin Pak ya, itu sempat ekstrim Pak. 47 April 50 pemerintahan mengumumkan tidak boleh keluar melontar sore Pak, melontar jam siang. Banyak mati Pak di jalan-jalan, banyak meninggal Pak. Ya mungkin sudah jalan, cuman kan ya lantaran ya, makanya Bapak Ibu sekalian kami ngomong sama jamaah perbanyak sering minum air bening, jangan putih susu. Putih itu susu, ini bening ini. Air zam-zam ya, perbanyak ya. Jadi sering-sering kurangi yang namanya manis-manis, es. Ini anak-anak kita ini paling sering di sekolah tuh es. Apalagi yang sasetan, maaf Bapak Ibu, banyak kejadian orang yang cuci darah gara-gara mah itulah. Ada saya berbahagia. Malam hari ini kami tanya dengan Bapak Ibu semuanya, cinta dengan Nabi? Cinta dengan Nabi? Cinta niat apa? Pertanyaan kedua, apa bukti Bapak Ibu cinta kepada Nabi yang kita cintai? Apa buktinya? Sekarang aku nanya, ibu-ibu cinta dengan suami? Tak. Nih anak Bapak. Bapak cinta sama istri? Nih anak apa? Berapa ikut cintanya? Oh sekarang. Ibu waktu cinta menjelang nikah dulu, apa bukti cinta ibu kepada calon suami setelah jadi suami? Apa buktinya Bu? Ibu? Hah? Apa buktinya? Yang pertama apa? Apalah? Sebelum kenal, masih kenal masa lalu? Ya, waktu ketemu di kuburan kemarin. Karena ketemu di kuburan Pak, kadang-kadang ngobrol ketemu siapa lagi Bapak Abang itu ya. Nah bertemu di jodoh di pojok kuburan. Bapaknya bukti cintanya apa dengan istri? Yang pertama, selalu menyebut namanya Pak. Kemana baik ingat dia, namanya dulu. Enak, Zolehan. Saya ada masalah lalu bapaknya. Zolehan nih ya, bojone siapa jenenge Pak? Zolehan bojone. Curiga ini. Bojone namanya Khadijah, tapi yang diingatnya Zolehan terus. Oh, tempat ngopi Pak, tempat ngopi. Yakinlah itu Pak. Dulu belum ada HP Pak, zaman HP dulu kalau sini sama pakai surat, pakai kertas. Ya Pak ya? Oh, kadang malunya lewat dengan rumah ibu, seneng nian. Wah, sebut namanya terus, teringat. Mau tidur? Ya, mau tidur. Ingat kamu nak mandi? Ningok sabun? Ningok wajahnya. Oh, romantis. Jelas Pak? Nah, kalau cinta dengan Nabi, bukti yang pertama selalu ingat namanya, rajin bersolawat kepada Nabi kita. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Buktikan Bu, setiap hari sholawat Nabi. Kami praktekkan Pak. Pokoknya habis sholat saya biasanya Pak
Tadi saya nyampe MC, saya selawatan Pak. Target, saya target. Tetap ada takziah Pak. Kadang-kadang takziah tidak mungkin kita lama Pak. Melok takziah di sana wong MC kita doa kadang-kadang atau kita tahlil, selawatan itu nyambung. Bahkan saking kita kebernya tidak tinggal selawat atau istighfar tadi, ada ketinggalan ada acara apa ceramah ya, subuhnya kedobelkan Pak. Anggap yang utang, tidak apa-apa, nikmat Pak. Buktikan lah. Di bis, di pesawat, maupun mungkin dalam kendaraan, insya Allah Allah jauhkan bala, jauhkan musibah, Allah mudahkan segala urusan kita, termasuk anak-anak kita. Allah mudahkan menghafal Quran, ngapal pelajaran. Maka tadi saya doa habis sore Pak, Allahumma ja'al min ahlil Quran, ya Allah jadikan kami, Allah marhamna bil Quran, Allah jadikan menjadi orang yang ahli Al-Quran. Wah Pak, Bu, anak-anak jadi apa terserah, yang penting jangan tinggal Al-Quran. Ini pertama. Yang kedua, pertanyaan apa? Kalau yang pertama bukti cinta kita kepada Nabi, selalu bersolawat, selalu ingat namanya. Yang kedua apa? Bu, cinta kepada suami dulu mau nak nikah, apa yang kedua bukti cintanya? Lupa Pak Ustaz, dulu ketemu di kalangan depan Nila. Saya repuk sini kemarin Mas, survei Pak Joko. Saya survei kemarin sini, kami ini yang kalangan rupanya. Aku nak turun ya ketahuan. Saya survei Pak, saya orangnya apa? Kalau belum tahu alamat survei dulu sekalian jalan. Survei, saya istri kan ngajar di 114 SD. Nah, sini jalan nganggur juga. Nah, jalan. Oh, di sini takut. Aku benar beda. Tapi memangnya itu di sini mantap ya. Ya kan macam ini lah. Ramai semuanya. Tapi bersih cuma seminggu sekali Pak ya. Ya kalau baca tiap hari Pak. Ya jadi pasar Palembang sepi. Ada di depan bagian itu. Pak orangnya kios-kios banyak. Sampai kayak peran masjid lagi. Datang sampai sore ya sini. Kalangan. Jam 10 ya? Oh 11. Kemarin rupanya, oh iya setengah 8. Waktu masih ada peran kayak. Bukti yang kedua jelas Pak. Yang namanya cinta dengan seseorang. Anak cinta dengan orang tua, suami cinta sama istri, istri cinta sama suami, termasuk kita cinta kepada Allah, cinta dengan Rasulullah. Buktinya apa? Apa yang diperintahkan pasti dituruti. Kata suaminya, calon dulu kan, Dek, aku cintanya dengan kamu. Buktinya apa? Coba lah. Dulu waktu nak pacaran itu, dia kemana-mana diantar, ke kalangan diantar, ngajar diantar. Lah mulai cucung ngelimo, berangkat dewe, mesen gojek. Nah, bukti cintanya mana? Sekarang apa? Bukti cinta dengan Nabi. Yang kedua, apapun yang diperintahkan Nabi dituruti Pak. Termasuk sholawat tadi Pak. Ini kan perintah sebenarnya. Allah malah firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau tahlilan saya pimpin tahlilan itu Pak. Saya ini alhamdulillah Pak. Ustaz tahlil jadi. Ustaz Yasin jadi, doa jadi. Kemarin 2 bulan 12 yang lalu Pak, jamaah kami dari Bagaralan meninggal. Saya melak kubur. Zaman pas sampai kuburan, Ustaz masuk, udah kalau masuk dalamnya kuburan pakai tangga Pak, kan permanen nih Pak. Kuburan di Mekah itu Bapak Ibu permanen, cuman lubang baik. Akhirnya 2 tahun setengah dibuka, mayat baru masuk. Yang lama itu pinggir ke. Di pinggir deh, yang lama. Udah itu Pak, jangan nak 10 kali 30, tapi ada suatu ketika ada mayat yang utuh. Mungkin yang hafal Quran, menjaga wudhunya, ini banyak kisah-kisah Pak ya, itu rata-rata hancur. Saya sempat berpikir Pak, waktu di kuburan itu saya sempat berpikir, alhamdulillah malaikat nanya ini, lapang ya Pak.
Baca dulu malaikat nanyoin. Siapa memegang palu juga kan? Dan ada orang besar apa nih Pak? Ini kan? Ini ya? Nah ini tingginya beda Pak. Pakai tanggung. Mau ke sana Bangladesh, Pakistan, nurun ke bawah kita tak biasa baca brojol ini. Tinggi ya. Saya bisa mau yoga, kan? Betul. Tidak, kamu kan mau tanya, suruh turun dia. Kalau saya di pucuk, masa ada doa sebentar lah. Sana katanya apa? Dia katanya doa habis kuburan itu katanya doa. Kita main. Di Mekah itu apa? Pahamnya Wahabi, Hambali, ya. Termasuk peringatan Maulid Nabi mana ada di Mekah Pak? Ini lagi marah-marah hati Pak di Mekah Madinah itu. Wong Islam Indonesia lagi ngobrol, kumpul-kumpul, ditanyoi, bisa tangkapi. Tidak setuju dengan ceramah-ceramah saya ini, Pak. Kami kita juga. Cuma kita sosok lolo, bukan tolol Pak, sosok lolo baik. Akhirnya salah dengar ini. Sosok lolo ini Pak. Kita bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, jangan dipakai. Bahasa Indonesia apa? Betul-betul bingung. Dosennya kan? Kalau kita pintar bahasa Arab, udah tangkapnya. Ayo, yang sini ya nih, mana bisanya? Tanya bisanya. Ditangkap. Karena kita kan baru manasik, Pak. Kita manasik padahal ngumpul kita ini. Oke, jalan kan? Udah jalan. Kalau kita patah, udah kan? Bawa bendera talinya, bawa bendera. Kita kan kawan itu kenal ini kan? Tapi di isolasi lama dia. Nah itu Pak, di sana tuh cuma satu pendapat Pak. Apalagi ada demonstrasi, pancung leher Pak selesai. Karena saya pendapat karena kerajaan. Nah, ya. Apalagi ngomong itu selesai. Ya, tarik itu. Hati-hati Pak ya. Karena itu jangan sembarangan, apalagi yang Islam Maulid Nabi itu tak kata, bahkan ada buku di itu karangan orang Arab tapi sudah terjemah Indonesia haram tidak itu. Nah ini kan apa kumpul saya naik taklim. Itu pendapat ya betul kan itu kan Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Pak Bu harus sekalian, apa yang diperintahkan Nabi turuti. Salah satu sholawat tadi. Yang kedua saya kepingin bahas sedikit karena saya lihat tadi waktu sholat. Ini penting Pak. Saya kenapa ketika sholat saya ngasih jeda dulu Pak. Bayang saya kelihatan kanan kiri. Perintah yang kedua, yang pertama tadi sholawat, yang kedua adalah tentang sholat. Ini kesadaran kita Pak. Dosa tinggi-tinggi kok Pak bahasan itu ya. Kata Nabi, kata Allah dan Quran, aqimus sholat wa atu zakah. Gandengan. Yang kita bahas adalah tentang dirikanlah sholat. Bahkan di alam barzah, di akhirat, awalu ma yuhasabu alaina betul yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali yang akan ditanya di alam kubur, di alam barzah, di akhirat, yang ditanya tentang sholat. Fa'in sholahat sa'il amali. Apabila sholat itu baik, maka seluruh amal menjadi baik. Sebaliknya, fa'in fasadat sa'il amali. Apabila sholatnya buruk rusak, maka yang lain akan ikut rusak. Satu, mulai yang akan kita bahas tentang sholat tadi. Ketika sholat berjamaah, jangan sekali-kali mendahului imam. Makanya saya imam harus tahu ilmu. Mak mana biar mau tak dulu, saya duluan dulu Pak, berdiri. Saya berdiri baru ucap. Ada ibunya tua sakit pinggang. Lamonnya Allah. Mau lagi dua. Hadis Nabi-nya soal barang siapa yang kepalanya dului kepala imam, maka di akhirat akan menjadi kepala keledai. Ini hadis Pak Sahih. Wajar dalam surah Al-Maun ayat ini. Apa ayatnya? Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sholat bercelaka Pak. Apalagi tidak sholat. Hati-hati Pak, tidak main-main. Umur kita tidak tahu. Apakah 50, 60, 70? Tidak tahu kapan kita pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini soal yang paling penting, jangan kita sia-siakan. Hikmah terbesar peringatan Maulid Nabi ini, mulai besok, subuh dan seterusnya, jangan pernah tinggalkan sholat.
Termasuk yang paling rawan ibu-ibu, sholatnya sulit, sangat jarang tepat waktu. Bu ya? Bu. Tadi maghrib jam berapa? Oh, suaminya nengok banyak. Suaminya balik ke masjid, dia baru masuk kamar mandi. Subuh jam berapa? Jam 6. Subuh sekarang Bu 4:43, 4:44. Karena ngambil masa, tanggung, kotor, nak mandi, ujung-ujungnya 5:30. Asar jam berapa? Nah ini asar ini menjelang maghrib. Assalamualaikum kanan, kiri, Allah maghrib. Apalagi ketika Ramadan, rawannya tuh Ramadan itu masaknya jam 3, asar 3:30. Jarang itu tepat waktu asar itu. Itulah godaan iblis. Bu, mau berapa? Pahala bapak sama ibu yang paling besar ibu pahalanya. Bapak pergi ke masjid tepat waktu bersama imam berjamaah, pahalanya besar Pak. Setiap langkah penggugur dosa, derajat diangkat, pahala dilipat gandakan. Bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan, makhluk Allah yang hadir melihat kita ke masjid akan jadi saksi, bahkan berdoa, ya Allah ampunkan dosa orang yang sholat itu. Ditambah lagi, jangan lupa masuk masjid kaki. Nah, tadi kaki gini tadi. Nah, lupa kan? Coba masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, masuk WC kaki, keluar WC, masuk rumah kaki, keluar rumah kaki, masuk pasar kaki. Nah, lupa ini. Masuk mall kaki. Kiri kanan, lompat. Wow. Sepele ini Pak, sepele ini. Mana contoh yang di ayat tadi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Rasul ini jadi panutan kita Pak. Praktek walaupun dikit, mulai dari sholat tadi, zikir tadi. Nah ini bukan masalah zikir, baru sholat Pak. Bu, teknis sholat berjamaah itu ketika imam dulu. Ya ini pahalanya paling besar Pak. Saya cerita tentang pahala dulu ya. Nah, ibu 2 pahalanya. Pertama, nyuruh suami ke masjid, pahalanya besar. Kedua, tepat waktu, walaupun dewean. Anak kita lagi sekolah, kita dewean tepat waktu, pahalanya lebih besar dibandingkan sholat ke masjid bahkan dengan suaminya. Ini terbalik Pak. Di rumah sholat, akmil jamaah, salah itu. Oh betul. Salah itu. Berjamaah suami itu sholat sunat. Tahajud berjamaah itu benar. Duha berjamaah benar. Witir berjamaah. Kalau wajib ganti alasan. Lanang ke masjid. Rumah, tidak, bapak ke masjid. Oh main itu. Tegas sedikit. Bapak ke masjid. Mama ke masjid. Tidak ada penjata malam ini. Itu. Tegas sedikit. Aku malah dengan bini aku malah yang gerak, sholat tepat waktu, aku ke masjid. Tegas, jelas. Ini pentingnya baiti janati Bu. Setiap sholat berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Bahagia dunia wal akhirat, tapi sholatnya keteteran, tidak akan bahagiamu. Subuh besok mulai ya. Azan berkumandang. Siapa namanya? Mas ini kan? Namanya? Ya. Ikhtiar, azan besok. Hayya 'alas shalah. Berapa saat sini? Ikhtiar, sholat. Subuh. Hah? Di kosan? Bu, Pak, pilih. Nak di rumah, pernah di masjid? Niat apa? Kata Pak Sujoko, Pak Yayasan, siapa setelah subuh besok berjamaah setengah jam sudah masuk, hadiahnya motor siko. Betul Yayasan. Penuh ini. Aku yakin penuh masang tenda.
Ayo Pak, besar Pak. Anak-anak kita Pak, kepingin sukses, kuncinya di subuh. Saya juga marbot itu ya, saya juga marbot. Saya dulu tahun 96 itu marbot di masjid. Sekarang saya jadi ketua masjid. Saya dulu marbot. Gawe saya Pak, ya azan tadi, azan, dekati imam gitu. Dulu masih beduk, pukul beduk, mimpin yasin. Ada yang meninggal, Pak Ustaz, mak aku meninggal, kita ngurusi. Nah itu gawe gitu, bagi undangan, apalagi marhaban, terus janji, bisa kan lagu nih Pak? Maka bini kutu senang itu. Marhaba ya marhaba. Pak, saya dicotin. Marhaba tadi. Yasin. Jangan ditolak. Ilmu masyarakat, alhamdulillah Mas Ijar, rezeki itu banyak nih ya. Besok ngantar nasi, ngantar lauk, udah, alhamdulillah, nggak belanja lagi gitu. Itu kalau tetangga yang ngerti. Aku menunjuk tahu lah ya. Ini kawan saya nih, pagi sore ini. Sering dibawa pagi sore dah, rendang. Tak iya sini. Pagi sore bawalah sekilo. Jangan usaha seminggu sekali Pak, sekilo. Habis Ustaz gaji aku yo. Ini pengalaman saya Pak, saya Pak. Ternyata Pak, tinggal masjid ini sudah itikaf. Habis isya, kan saya bisa Pak ya. Habis isya, Pak dia langsung ngitir saya Pak. Apalagi lagi capek Pak, takutnya kesiangan. Udah mau tak tahajud Pak. Bisa Bapak Ibu? Usahakan berjamaah ke masjid. Azan berkumandang. As-salatu khairum minan naum. Pak, pilih besok. Sejadah atau selimut? Hah? Pak, sejadah atau selimut? Pak. Nia. Berhubung masih ngantuk, ambil sejadah. Tapi itu selimut. Belum meneh. Tapi insya Allah karena kita sudah berani, langsung berangkat Pak, Bu, jangankan sholat subuh, qobliyah 2 rakaat itu pahalanya lebih baik dunia seisinya Bu. Makanya ibu-ibu walaupun di rumah jangan lupa qobliyah juga. Bapaknya pergi, langsung qobliyah dulu. Pak Ustaz, aku ke masjid tahu-tahu orang iqamah. Nah, bukan caranya. Qobliyahnya tetap dikawinnya Pak. Tapi ada di zaman saya itu kan, saya kan maaf Pak Joko, kami itu buat TV Pak. Ini bagus juga. Saya TV digital Pak. Dulu sebelum jadi pengurus masjid Pak, maghrib itu, kalian tahu nih. Jadi satu saf itu cuma berapa orang yang tanpa masuk, yang lain masuk galau. Sejak saya beli TV, waktu mundur, maghrib pun ada qobliyah. Subuh 17 menit, paling lebih lama Pak. Yang gak seneng tuh, itulah biasanya. Kamu yang berusaha dia. Biarlah. Saya tanya Bapak Ibu, Bu, ada gak ikan yang tidak betah di air? Ibu, bukan ikan di kalangan ya. Ikan tidak betah di air. Hah? Ikan pausi. Ini ada. Ikan beneran kok ukurannya ini. Ikan pausi. Bahkan di ngomong ini. Bu, ikan yang tidak betah di air itu ikan yang nak mati. Saya nanya, ada nggak uang yang tidak betah di masjid? Ini saya promokan, saya ini bersahabat Pak. Dari Pak Joko salah psikologi, saya bersahabat. Saya bersahabat Pak, bersahabat Islam. Uang Islam yang tidak betah di masjid sama ikan tidak betah di air. Hati-hati Pak, jasadnya sehat tapi hatinya nak mati. Ke masjid tidak betah, sikir tidak betah lama, ceramah dikit tidak tahan lama, tapi depan TV main game sampai pagi, tahan, nonton TV, apalagi karaokean, tahan, main HP berjam-jam, game, mohon maaf Pak, saya punya HP Pak, sampai sekarang saya namanya game tidak pernah main game Pak.
muncul ya iklan itu, apalagi nak judi online. Ini keluarga saya, mohon maaf, tidak sebutkan orangnya, sampai cerai gara-gara judi. Pinter Pak, judi itu Pak, jualnya 500, 1 juta, hilangnya 10 juta, dapat 500 lagi, jual rumah. Nah itu ada. Kuncinya adalah sholat Pak. Bisa Pak? Bisa? Paling berapa menit Pak? Isya tadi, coba jangan langsung buktikan, jangan apa Al-Fatihah. Maghrib, saya kasih 12 menit dari azan. Nah ada waktu-waktu, oke, dan sepakat Pak Ustadz dan kata kemudian maghrib, tidak apa-apa. Paling tidak masuk masjid lagi karena sholat tahiyatul masjid. Salah sunat wudhu. Tahu Pak, kalau tidak percaya dengan qobliyah Pak, qobliyah maghrib itu ada 2 rakaat, cuman nilainya kurang penting, ghairu muakkad. Saya sebutkan yang muakkad Pak. Ba'diyah maghrib 2 muakkad, ba'diyah isya 2 muakkad 4. Kemudian sebelum subuh 2 berapa? Nah, sebelum zuhur 2 berapa? Sudah zuhur 2. Jadi berapa? 10. Hadis yang lain sebelum zuhur 4 jadi 12. Tinggal pilih. Hadis pertama 10, hadis kedua 12. Itu muakkad. Nah, ghairu muakkad yang kurang penting, tapi pahalanya ada Pak, manfaatnya ada. Kenapa? Doa ketika sujud, doa ketika sholat lebih mustajab dibandingkan doa di luar sholat. Makanya kalau imam, kalau sujud terakhir jangan terlalu lama. Tapi kalau saya sholat dewek kadang lama Pak. Kadang lama Pak. Allahumma rizukna makhraja Rabbi hablina sudah sebut ya lo. Doh, sampai sholat dewek. Kalau jadi imam jangan lama-lama, pingsan kamu. Saya pernah ada yang pilek meler, ya. Tapi basah pas dadanya. Kata mamu di belakang, tidak usul lagi, mati dari imam itu. Pernah Pak imam lamun ya. Jadi ibu-ibu ini, ya ini zaman kami dulu Pak Bos, kan ada yang saking mungkin kebiasaan ibu itu galak hibah ya. Ini bukannya udah bingung. Kalau sholat dewek, lama terserah. Tapi sholat dewek, sholat sama-sama, jadi imam, ya jangan cepetnya. Ya, ini kadang enggak. Sholat jadi imam, cahayonian, lama. Sholat dewek, ini tak yes. Tetap Pak, saya kalau sholat dewek Pak, tetap. Anak Nasro. Watini, kadang hal ataka hadis Ghausiyah atau Iqra, sholat sabih. Ini kalau sholat kita di masjid, inna ta'ina wallahu wahab, inna ta'ina wallahu wahab. Sholat tahajud, inna ta'ina wallahu wahab. Sholat duha, inna ta'ina wallahu wahab. Maghrib, inna ta'ina, kalau saya ibu kan di rumah, inna ta'ina wallahu wahab. Cepatnya, kadang perkaan. 2 apa 3 ini? 2 apa 3? Ah, ngaku, ayo. Itu buru-buru alladzi waswis bu edes itu selalu godain kita Pak, biar cepet-cepet. Tapi kalau nonton TV, iklan. Cepet habis malam, sejam sinetron itu Bu. Sembahyang. Apa itu terawih Pak ya? Ini seberapa 11. Kalau imamnya lama, tidak dipakai uang lagi. Sekolah. Saya pernah masuk masjid, imam, saya kan keliling kadang-kadang ya. Pas masuk masjid, jamaah itu lama bisik, Pak Ustaz. Uang sekayu. Saya pula Pak. Isi saya sekayu bahasa Jawa. Jadi apa kata jamaah tadi, Pak Ustaz? Jangan lame-lame ya. Udah bisik itu lalu pesan. Makanya saya kalau imam terawih, pasaran juga Pak, alhamdulillah takasur, wal asri, tetap Pak, cuma saat per ayat Pak. Alhamdulillah takatsur, hatta zurtumul maqabir, tetap per ayat. Al-Fatihah per ayat. Ini kadang enggak terawih, coba-coba lah Pak, imam. Rekaan pertama, Ar-Rahman Allamal Quran. Apa dia yang namanya belakang? Kakinya. Amin, amin, amin. Maka udah
masjid singkat lagi. Dan masjid depan ya pengurus Unian gak nyari mana habis-habis kita dijadilah mengurus ini sebentar baik. Nah itulah Pak lama nengok kanan kiri habis jamaah. Rakaat kedua Al-Waqiah Wah dia sholat dewek inatoina. Jadi ada cerita ibu-ibu ini berbisiklah dengan papanya, ya wong komplek. Woi Pak, siapa imam tadi? Tidak tahu balik mana. Hafiz mana dia tuh? Karena dia merasa anaknya Hafiz. Jadi berbisik sudah Pak, kita pindah masjid pindah masjid yang di sana Pak. Iya, ini jadwal. Kadang mamanya ke masjid ini anak siapa jadwal malam ini? Bener ya Bu? Kamu nih anakku, sana di mana-mana kamu. Tinggallah jawabnya malam ini. Pak ketua masjid ke masjid Pak, cepat itu. Ingat lah. Kau ada yang tak kenal. Belakangnya kalau Al-Hafiz, ada amin. Pindah masjid. Yang tadi lama tadi, besoknya pindah tempat terawihnya. Kenapa pindah tempat itu Pak? Tak tahu imam tadi pindah ke situ juga. Pak ini dia Allahu Akbar ya kan ibu kan pakai ordek tidak tawan Allahu Akbar suara yang semalam kalau beda pulau berapa pas baca ayat Ar-Rahman ya ini nak balik dia di depan terjebak malam ini terjebak gitu soalnya terjebak banyaklah soalnya banyak terjebak, kamu nak kira-kira? Karena hati kita udah ikhlas. Bu, nikmatilah Bu. Hadis Nabi, kami belajar hadis Nabi Bu, setiap subuh baca 3 ayat yang dibaca ketika sholat lebih baik dibandingkan sedekah 3 ekor onta perempuan betina, maksudnya bukan perempuan, betina yang lagi hamil. Saya ulangi. Baca ayat, ini angkanya kan 3 ayat tuh lebih utama dibandingkan sedekah 3 ekor onta yang lagi bunting besar. Berarti kan 20 besar pahalanya. Makanya isya dengan subuh biasanya agak panjang dikit. Kadang kalau yang apa maksudnya ada jangan yang pendek-pendek variasi. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Tapi digoyang baik. Enggak apa-apa. Atau 4 ayat. Jangan 1 juz habis. Itu salah. Atau alam taro, alam nasr variasi. Ya, makanya jamaah umroh saya bimbing Pak kalau baca apa berangkat umroh ini target nambah hafalan dulu. Karena rata-rata balik umroh tuh Pak, kalau Jokowi selalu baca lagi imam khotib ya. Biasanya yang tidak pernah khotib imam balik umroh udah kalah ke masjid. Ngapa disuruh imam? Enak. Makanya berdasar pengurus masjid nyuruh yang balik umroh tidak boleh, yang imam tetap berilmu. Tidak bisa. Tambah lagi taksiah, yasinah, dan datang apa? Mesti suruh doa. Dingin, Pak, doa Pak. Itu alasan dia. Batu itulah. Makanya apa kok tetap kalau bisa ya Bapak pakai target. Kata yang biasa imam kan, biasa sudah pendek-pendek kan. Pas balik umroh, paling ayat itulah. Sorry ya. Apel yang lain, lagu Takasur, keren, mama umrah memang siapa kemarin? Itu kita bimbing bakal baca nambah hafalan ya Bu ya. Walaupun ibu sholat dewean di rumah, saya tanya jujur, kalau sholat dewean subuh, zuhur, asar, yang dibaca suratnya apa? Al-Ikhlas sama Inataina. Kalau baca saya Pak ya. Tadi saya lagi mengamalkan usahakan setiap malam habis maghrib sampai sebelum subuh saya membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, itu sunnah. Makanya saya kalau dia isya tadi saya 3 ayat terakhir lah 5
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yu'aqibukum billah. Bawa sholat. Jadi rakaat pertama 2 ayat, rakaat keduanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau baca, kalau tidak terbaca sudah nanti itu dibaca. Saya pernah baca hadisnya, usahakan setiap malam 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir ini. Banyak amal kita ibu, cuma kita ini banyak, jarang baca buku, jarang baca hadis, jarang dengar ceramah. Itu penyakit kita. Makanya Bapak Ibu, bukti dia dekat dengan Allah Rasulnya selalu rajin dengar ceramah, selalu tingkat ibadahnya semakin bagus termasuk sholat. Siapapun yang jadi imam silakan, tapi imam harus tahu diri. Makanya saya Pak nunjuk imam Pak, saya urus Pak. Ada di antara jamaah itu dia bisa imam, bisa sudah sering imam, tapi ada yang tidak saya tunjuk Pak. Merajuk rumahnya. Kenapa? Bukan masjid sini loh, masjid kami sana. Cerita tempat lain dia. Ustaz diktatornya Ustaz itu. Saya itu membaca Pak, satu bacaannya. Pak ya, kedua ilmunya Pak, nama nenek sebentar. Imam itu Pak harus mulai ke belakang dulu sunahnya. Jangan takut, anak marbot jangan takut. Pak Ustaz, aku di belakang, untuk jeliti aku terus. Jangan ketakutan. Ini sunnah Pak. Maaf Pak, Bu, urus rapatkan Ustaz. Sahabat Nabi itu dipenggang oleh Nabi itu pundaknya rapat. Kita kadang-kadang Jumatan boleh Pak ngomong, imam sama makmum boleh Pak. Yang tidak boleh itu khotbah lagi berbicara. Makmum sama imam boleh. Lurus rapat. Jawab, isi. Kalau ada yang renggang, imam bertanggung jawab. Udah semarang Pak jadi imam ini. Ini kadang-kadang tidak disuruh merajuk, baru dosa besar. Ini apa? Merajuk tak negur. Oh salaman balik. Jingungnya balik, mamang itu balik aja lah balik. Aku 1, 2 Pak ilmu imam, ketiga akhlak Pak. Kalau ngomongin wong, tidak cocok lah jadi imam. Di Facebook, ngapain wong. Kalau tidak senang sama wong, diam aja Pak. Tabayun. Nanya, ngaku aku tidak jadi imam. Kalau saya bersyukur tidak jadi imam Pak. Saya ini nak boleh jadi takmir masjid, tidak boleh Pak. Saya pengen apa? Jadi makmum lebih enak Pak. Besar Pak, coba jadi masjid ini, mana biar rame, sholat biar jamaahnya bagus. Itu yang paling penting. Makanya resiko beri jawab. Pak, jawab sholat. Ada jeda untuk iqamah. Saya bilang ke masjid, sebelum itu habis jam, jangan iqamah. Dulu Pak sempat, Pak, siapa yang iqamah tadi, lanjutlah jadi imam. Yang nyuruh iqamah berarti lebih hebat ilmunya, silakan. Yang berhak nyuruh iqamah itu imam Pak. Mekah Madinah itu Pak, ciri-cirinya iqamah, kalau imamnya bergerak. Nah, muazzin di pojok, akan didahului itu, ada makan pojok itu. Kelihatan imam gerak, baru iqamah. Kalau di Masjid Haram sekarang kan imamnya di mana sekarang Pak? Yuk, saya lihat TV. Siapa yang tahu yang sedang lihat TV? Sekarang kan lagi rehab. Imam tidak depan Ka'bah lagi sekarang. Di mana imamnya? Lurusan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Lurus Pak. Kalau zuhur asar kosong itu biasanya. Tapi kalau maghrib isya darurat. Di mana belakang Pak? Karena ada pembangunan. Ini kadang-kadang maaf, la azan la idah, Allah Akbar, sallallahu alaihi imam itu. Berarti kamu pinternya. Kalau ada yang sholat sunat Pak, tunggu dulu. Paling semenit Pak. Nah kemana Bapak cepat-cepat tanya. Nah masuk surga. Dia usah berpaling 5 menit 10 menit Pak. Kita di rumah lebih lama. Lagi menggak, takut tapi suruh. Ini kata menggak sini kata ya. Tidak apa-apa. Saya juga Pak dulu kalau lomba menggak pernah juara 1 saya Pak. Tapi pas 17 Agustus, bukan tiang malam. Ini tiang malam. Ini terlambat dikit imam lama. Loh kan, duduk pakai bom itu. Ada khusus ya Allah. Doa minta tolak balak, pas main dapat balak terus. Saya terus ya Pak. Ini cerita dikit Pak. Saya pernah main Pak. Itu tidak
matematika, silaturahim. Mau nanya Pak Ustaz, nanya tentang ibadah bagus. Cuma waktunya habis sisa, tapi jam 10 balik. Ini jam 2, lagi udah kalah ngomong terus. Ngajak judinian itu aslinya itu. Sampai subuh, lewat subuh berdosa. Saya pernah, bukan sobat Pak, menang juara 1 pernah Pak. Sampai ngalur kawan itu tak pasangan kita tak. Dia nggak tahu kita banyak zikir. Takut, Ustaz itu baca-bacaan. Takut ya Pak. Bacanya kan mulai Bismillah. Itu. Benar ini kan matematika Pak. Matullah jangan dah semayang ledah, enggak terus mati busuk meja itu hati-hati ngantuk hati-hatinya. Saya pernah main Pak sekarang ini ya. Dulu ya itu pas kumpul-kumpul banyak 700 tuh. Banyak bintang lagi pernah saya. Banyak bintang lagi pernah Pak. Jadi fondasi tapi. Ya belakang begitu sudah diminta itu. Jadi kembali masalah salat tadi Bapak Ibu ya. Justru lewat. Lebur besok. Saya kepingin tentang sholat dulu. Yang jadi imam, saran saya mulai belakang, lurus rapatkan sat. Yang penting kita lah ngomong. Dia udah rapat, silakan. Ingati tentang saya buka apa tadi? Kening, sejadah dan mukena jangan nutup kening. Itu sujud. Mohon maaf. Sujud itu bukan jidat Pak. Bukan peci. Ini kan sujudnya peci ini. Ini yang sujud Pak. Kening dan hidung. 7 anggota sujud. Pertama muko ini Bapak Ibu nanti di alam barzah di kuburan dibuka, gambar tadi dibuka talinya, ditempel ke tanah. Ini yang tempel ini. Sama ujung kaki. 1 muko, kening dan hidung. Pak Ustaz, hidung aku pesek. Dia tempel dikit balik. Ini pecinya Pak. Yang masuk surga pecinya ini. Yang kedua ujung dua telapak tangan. Mohon maaf, ini memang tidak wajib Pak ya, tidak wajib, tapi sunnah. Jari itu kan ini, untuk sujud lurus, nggak ada kiblatnya loh Pak. Kaki juga main ini Pak, bukan main ini kaki sholat. Ini Pak, saya dulu ya. Kalau ketemu kalau Pak lurus nih, ada sana. Ini yang bagus. Jari-jari ke kiblat. Sekarang enggak kita main ini. Ada Pak, orang malsa sebaik malam. Imamnya inna syani'aka wal abtar. Makmum apa ini dia? Ancang-ancang. Imam belum takbir. Itu dulu imam namanya. Walaupun nak buru-buru, tidak baca, nak selesai dulu imam Pak. Tetap ini baik. Nah, fokus. Mata tuh tempat sujud. Jangan tengok kanan kiri. Apalagi tengok depan. Tengok depan tuh banyak bahayanya. Apalagi kita ke belakang. Tengok depan. Memang ini bajunya koyak. Pas dalamnya koyak. Partai ini dulu mamanya. Ini nggak termasuk sujud. Jangan macam Pak. Makruh macam Pak. Dari makruh macam tetap fokus tempat sujud. Waktu tahiyat mata ini tinggal telunjuk. Pak, waktu tahiyat mata bukan tempat sujud, tinggal telunjuk. Telunjuk siapa? Telunjuk kita, jangan sebelah ada magic. Lalu kenapa dikasih Pak? Di sini nih. Ada yang ini, ada yang asyhadu illallah. Saya pula ngajar dia. Ada gemeter, pegangnya. Telunjuk kita dewek. Kalau saya asyhadu an la ilaha illallah. Hadis Nabi mengatakan menggerakkan. Makanya dia mengartikan menggerak-gerakkan tadi. Di Mekah itu sama Pak. Sama. Ada yang buka HP malam Pak. Di Mekah itu Allah kan sholat. Imam lagi baca ayat. Bunyi terus. Tidak ada kusuk. HP siapa? Mestilah ini. Yang ngerti yang bukanya Pak. Lemah mati kebaik. Maksudnya enggak? Jawab WA dulu. Ada aku. Apa itu Pak? Kalau mati Pak. Pertanyaan saya, kalau HP kita bunyi, macam mana caranya? Mati ke Pak, boleh. Itu gerakan yang apa namanya yang banyak, dikit. Kenapa enggak konsentrasi Pak? Kenapa ya? Nah, terus ini, kamu. Tapi Imam Puro
HP tak dimatikan, imam ini kemana? Mati kita apa? Jangan jawab, halo, lagi sholat. Ya. Matikan, selesai. Nyambung. Kenapa? Berhubung dia pendapat Syafi'i, tidak boleh bergerak tiga kali berturut, batal. Bingung dong nih, karena tak pernah belajar tadi. Nah, bunyi pun, nada-nada biasa, lagu dangdut. Uji anak-anak kan ribut, anak-anak. Nah, apa sama? Koyang mamang. Apa dangdutan tadi? Makanya tidak boleh, Pak, matikan. Makanya boleh tulisin. Mohon maaf, HP silakan di nonaktifkan. Jangan di silent ke, jangan ngerti om tonton. Apa silent? Silent. Bahasa Inggris boleh lah, di nonaktifkan. Makanya kalau saya subuh Pak, saya ngecas sapinya itu bangun tidur, subuh tidak bawa Pak. WA masuk kaget, aku balik surut Pak jam 6.05 menit, baru balik baru balas. Kenapa fokus dulu Pak, sampai suruh kalau saya gawe, kalau nggak ada gawe ya Pak Joko nak begawe ya balik. Tapi usahakan Bapak Ibu fokus dulu. Terakhir Bapak Ibu tentang sholat tadi, saya ulangi lagi ya, jangan mendahului imam. Mana notasinya selesaikan imam dulu. Allahu Akbar, baru bergerak. Termasuk sami Allah. Maaf ya. Sami Allah ya. Nih. Ini ya. Sami Allah. Kalau saya. Baru ngomong. Sami Allah liman hamidah. Nah, makmum ini kita ngomong ini Sami Allah. Lama ini dulu. Saya itu kalimat saya lihat. Ini kan saya. Ini konsentrasi, Pak. Tapi pernah ngomong, aku dikasih tahu, udah main di kan itu. Nah ya, selesaikan imam. Nih. Sami Allahu liman hamidah, baru ucap saya. Kalau dari sujud, saya berdiri dulu Pak, berdiri. Allahu Akbar, saya berdiri dulu, biar makmum tidak dulu imam. Makanya punya egois. Makmum kan kita mata harus konsentrasi, itu lagi bergerak. Jangan baca ayat dulu. Kasih jeda dulu kita, kasih jeda dulu. Tapi yang jangan dulu yang lamun lutut lamonian, baca ayat lamonian dosa. Kira-kira baik. Jelas sujud minta pula, termasuk yang paling rawan assalamualaikum. Kapan makmum mulai salam? Saya pernah Pak, assalamualaikum. Kalau saya agak cepat Pak, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, agak cepat. Makmum itu kalau kita lambat, imamnya qori, assalamualaikum warahmatullahi, baru kanan. Makmum tak silo. La ilaha illallah. Itu sampai saya makmum. Ini makanya imam harus ngerti. Makanya kalau saya coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu baiklah duluan itu. Kita baru kiri, nggak selesai ngobrol malah. La ilaha illallah. Pak Bu, bisa rusak, bisa batal sholatmu. Apa yang saya katakan tadi? Pertama kali yang akan ditanya adalah sholat. Fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Pak, jangan sampai sholat selama ini rusak. Mulai malam ini, besok boleh panggil guru minimal lah. Mana cara sholat yang benar? Itu baru gerakan sholat, belum bacaan. Bukan Allahu Akbar. Itu salah belum. Itu baru ucapan, baru gerakan. Jadi Bapak Ibu, Bu ya, termasuk ibu, kan dimakan. Sebagus memang takbir itu jangan terlalu tinggi. Imam itu boleh lihat ke depan, Pak. Boleh lihat ke depan. Kalau yang di sini, ini sampai sini, kan kelihatan imam ya. Selesai gerakan. Kalau yang tidak kelihatan imam, selesai ucapan. Makanya imam itu harus ngerti ilmu. Kalau dia agak sakit kakinya, tegak Allah baru ngomong. Kalau sudah dari sujud Allah, mukalah imam apa ini galau. Bukti kalah. Kenapa saya tahu? Saya pernah terlambat. Ya namanya kita kan baru balik baru pas sampai kunjungannya kan sudah masuk ya kunjungan. Wah banyak, makanya saya kasih tahu Pak.
dapat ilmunya saya sampaikan. Di masjid-masjid saya sampaikan seperti ini Pak, jangan sampai ibadah kita rusak. Ini saja Bapak sekalian, jam 9 lewat 18 menit, sejam lebih. Mohon maaf lahir batin. Ya nak panjangnya sampai subuh. Kuat apa sampai subuh? Soalnya habis. Apa nasi minyak? Bahkan pesan. Kalau kita bukan menggurui, kami kepingin kita sama-sama masuk surga Pak. Jangan sampai amal kita terhambat gara-gara sholat, termasuk sujud kita itu belum khusyuknya Pak. Saya yakin sulit kita khusyuk, minimal kualitas ibadah kita ditingkatkan. Yuk subuh besok jangan tidak ke masjid, sambil berzikir, sambil istighfar. Saya kalau ada rumah ke masjid Pak, istighfar 3 sholawat, la ilaha illallah, masih ada lagi subhanallah wa bihamdihi. Silakan. Belum amal yang lain Pak. Waktu antara azan dan iqamah waktu yang sangat mustajab berdoa. Lu usah ngobrol. Kalau azan berkumandang jangan ngobrol. Pak ya, jawab kalimat azan. Kita mau menjawab azan, pahalanya sama dengan muazin. Muazin nanti di akhirat lehernya panjang. Inilah ciri umat Rasul yang sering azan. Saya sekalian, halo, kenapa dia main? Kamu, menikmati. Ya, mari kita berdoa, Pak Bu, terutama kita doakan diri kita. Anak kita, keluarga kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang sholatnya bagus, tingkatkan qobliyah ba'diyah, syukur nyicip keluarga Tuhan, tahajud 2, witir serakaat, jadilah biar terlatih. Zikir yang saya makan tadi, istighfar 20 kali, sholawat boleh rutinkan. Mudah-mudahan ingat ya, kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah agar mati kita dalam keadaan beribadah, mati kita dalam keadaan sholat, mati kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Angkat tangannya, jangan sambil main Nabi, ngobrol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Hab lana minas salihin wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah, Rabbi ij'alna muqimas shalah, Rabbi ij'alna muqimas shalah wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa 'afiyatan wa sihhatan wa barakatan fi hadzal majlis, fi hadzal masjid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.